Halo pemirsa, senang sekali saya Fatika dapat berjumpa dengan Anda untuk bersama-sama mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics atau yang biasa disingkat STEAM berpusat pada proyek dalam topik bahasan pengembangan media pembelajaran. Dalam menghadapi era industri 4.0, seorang pendidik dituntut untuk memiliki inovasi dalam pembelajaran yang dianggap mampu untuk mendukung 4 keterampilan dasar pada abad 21 yang biasa dikenal dengan 4Cs, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Pembelajaran STEAM adalah pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif, di mana antara sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika diintegrasikan dengan berfokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah yang ada pada kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran STEAM pertama kali diperkenalkan oleh Georgette Yachman. Sebelum ada pembelajaran STEAM, sebenarnya ada pembelajaran STEM. Georgette Yachman memiliki ide untuk menambahkan art atau seni ke dalam akronim STEM karena jika sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni, maka semuanya akan berdasarkan unsur-unsur matematika. Pembelajaran STEAM dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Pada kesempatan kali ini, pemirsa akan melihat secara langsung penerapan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Adapun sintak atau langkah-langkah pembelajarannya yaitu tahap persiapan, tahap pembukaan, tahap penentuan pertanyaan dasar, tahap identifikasi solusi dari pertanyaan dasar, tahap penyusunan perencanaan desain proyek berdasarkan solusi, tahap penyelesaian proyek, tahap monitoring, tahap menguji dan mengomunikasikan hasil proyek, tahap evaluasi pengalaman, dan yang terakhir, tahap penutup. Nah, sekarang bagaimana penerapan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek? Pemirsa, mari saya ajak Anda mengikuti tayangan program berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar saudara semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, sudah bisa maksudnya masuk kuliah dengan tatap muka walaupun harus berjaga jarak ya karena kita harus tetap hati-hati. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang desain media pembelajaran. Nah, kemarin kalian sudah melakukan observasi ya, sudah melakukan wawancara, observasi
analisis kebutuhan media. Nah, di sana pasti ada banyak yang namanya masalah-masalah yang kalian temukan atau istilahnya kesulitan atau kendala-kendala yang dialami oleh siswa-siswa di SD dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga membutuhkan suatu media pembelajaran yang harus kita desain, kita kembangkan untuk membantu mereka dalam memahami pembelajaran tersebut. Baik saudara-saudara, hari ini tujuan dari perkuliahan kita adalah diharapkan kalian bisa mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan analisis kebutuhan yang kalian lakukan di pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum itu, siapa yang tahu jenis-jenis media? Izin jawab. Baik, terima kasih waktunya. Saya izin menjawab untuk jenis-jenis media dari sumber yang sudah saya dapatkan. Ada media visual, audio, dan audiovisual. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Beri tepuk tangan buat Mbak Rizky. Oke, baiklah. Silahkan siapa yang mau menambahkan terkait dengan jawaban Mbak Rizky? Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, silahkan Mas Lutfi. Menurut sumber yang saya baca bahwa di era seperti saat ini bahwa banyak dikembangkan media pembelajaran berbasis komputer, Bu. Oke, kalau media berbasis komputer, contohnya seperti apa? Contohnya itu kalau di UNJ sendiri kita menggunakan Bismart. Kemudian kalau yang di sekolah-sekolah itu kebanyakan ada juga yang menggunakan Google Classroom, Bu. Oke, sip. Bagus sekali Mas Lutfi untuk contohnya. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, kita nanti akan membahas terkait dengan tahapan dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, sebelumnya kalian tentunya telah melakukan yang namanya tahap analisis kebutuhan. Nah, di dalam tahapan analisis kebutuhan, apa saja yang biasanya dilakukan? Coba siapa yang mau menambahkan? Silakan. Menurut sumber yang saya baca itu, dalam tahap analisis ada 3. Yang pertama, analisis materi. Yang kedua, analisis spesifikasi. Yang ketiga, analisis kerja. Kalau yang analisis isi materi media itu untuk mengetahui standar kompetensi, indikator, dan tujuan pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan media. Berikutnya yang analisis spesifikasi itu untuk mengetahui persyaratan minimal sebuah komputer ataupun alat yang digunakan agar dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, analisis kerja itu untuk mengetahui bagaimana seharusnya program ataupun media yang akan dibuat dalam pembelajaran. Oke, bagus sekali buat Mbak Anissa, beri tepuk tangan. Jadi ada 3 ya, ada 3 tahapan dalam menganalisis kebutuhan tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Anissa. Selanjutnya setelah kita melakukan tahap analisis kebutuhan, yaitu adalah tahap desain. Nah, di tahap desain ini juga ada beberapa hal atau tahapan yang harus dilalui. Siapa yang mau menjelaskan untuk tahapan desain itu apa saja? Saya bisa menjawab. Oke, silakan Mbak Nana. Yang pertama, kita harus menetapkan kelas, kemudian semester, tema, subtema, KI, KD, seperti misalnya dalam pembelajarannya dan dalam mata pelajarannya. Yang kedua itu memilih dan mengumpulkan alat atau bahan. Atau misalnya kalau medianya itu komputer, kita bisa mengumpulkan software atau aplikasinya. Kemudian yang ketiga, kita bisa membuat rancangan media pembelajaran, misalnya bentuk flowchart. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Nana. Baiklah, saudara-saudara, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ana bahwa dalam tahapan desain itu ada 3 ya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa dalam tahapan itu harus dilaksanakan sesuai dengan alurnya, mulai dari menentukan IKIKD sampai dengan menentukan atau membuat flowchart atau prototipenya. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang ketiga adalah tahapan pengembangan. Nah, di dalam tahapan pengembangan itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Di antaranya yaitu dalam membuat flowchart tadi ya, flowchart kemudian membuat prototipe. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh bagaimanakah cara membuat flowchart. Jadi ada medianya apa, kemudian nanti disusun komponen-komponen yang ada di dalam media itu mau seperti apa. Selanjutnya ini ada selain flowchart, kalian juga bisa dalam tahap desain ini ada gambaran awal media. Nanti kalian bisa menggambar dulu, kemudian nanti di sketsa
komponen-komponen medianya apa? Itu di gambaran awal. Jadi ada 2 pilihan yang harus kalian lakukan di dalam tahapan desain. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan produksi atau pengembangan media. Nah, setelah jadi flowchart atau gambaran awal, maka tahapan selanjutnya yaitu melakukan pembuatan prototipe. Nah, yang hari ini yang harus kalian lakukan yaitu membuat prototipe. Nanti akan saya bentuk secara kelompok. Jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok 4. Nah, keempat kelompok ini nanti karena ini ada 12 mahasiswa, jadi masing-masing kelompok nanti ada 3 mahasiswa. Sebelum itu saya akan membagi kelompoknya. Yang kelompok 1 yaitu Jatmiko Utomo, kemudian Rivaldo Carlos, selanjutnya Rizky Diah Arimurti, itu kelompok 1 ya, diingat-ingat. Kemudian kelompok 2 adalah Miftahul Lutfi, kemudian Maria Latifah, dan yang terakhir adalah Nurul Hayati. Nah, itu kelompok kedua. Kemudian kelompok ketiga yaitu Nur Hadi Waskito, kemudian Anissa, selanjutnya terakhir adalah Ramadan Arif Kurniawan, itu kelompok 3. Kelompok yang keempat adalah Negi Irawan, kemudian Hasanah Rahmawati, dan yang terakhir Hemitri Zahwa. Jadi ada 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok silahkan boleh langsung berpindah tempat sesuai dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok yang pertama itu namanya kelompok biru ya, nanti di sebelah kanan saya. Silahkan nanti kelompok pertama, kelompok biru di sebelah kanan. Kemudian kelompok kedua, kelompok hijau, nanti di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah kelompok putih, nanti di sebelah kiri paling belakang. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 4, nanti di sebelah kanan belakangnya kelompok biru, namanya kelompok merah ya. Jadi sekarang boleh langsung berpindah tempat sesuai dengan kelompok masing-masing. Dipersiapkan alat-alatnya yang akan digunakan untuk membuat media prototipe. Oke, sudah berkelompok semuanya ya, saudara-saudara? Sudah. Silahkan dilihat dalam PowerPoint ini, Ibu memberikan satu pertanyaan terkait dengan permasalahan yang kita temui ketika wawancara kemarin. Nah, media pembelajaran seperti apakah yang sesuai dengan analisis kebutuhan berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya? Sehingga nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang kalian temukan ketika wawancara, tersimpulkanlah apa media yang akan dikembangkan. Sekarang coba diskusi dulu dalam kelompoknya, kira-kira mau mengembangkan media apa berdasarkan hasil wawancara itu. Saya beri waktu 5 menit ya untuk menentukan media apa. Silahkan mulai berdiskusi. Baik saudara-saudara, tadi kalian sudah mendiskusikan terkait dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan ya. Waktunya sudah selesai 5 menit. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok biru ya. Coba kelompok biru mau memaparkan hasil dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Siapa yang mewakili? Baik, terima kasih Ibu. Dari kelompok biru akan diwakili oleh Mbak Rizky Arimurti dan menyampaikan hasil observasi dan wawancara kami. Baik,
Jadi hasil observasi dan wawancara dari kelompok kami itu didapatkan ada kebutuhan media berupa media konversi satuan panjang karena di sana dibutuhkan media tersebut sebagai perantara materi yang akan disampaikan oleh guru supaya anak lebih mudah dalam menerima materi tersebut. Oke, terima kasih Mbak Rizky untuk telah mewakili kelompok biru. Jadi intinya Mbak Rizky dan kelompoknya akan membuat media visual ya, yaitu tentang konversi satuan panjang. Oke, sip. Berarti nanti kita lanjutkan untuk membuat proyeknya itu, media prototipenya. Oke, baiklah saudara-saudara semuanya, tadi sudah memaparkan semuanya ya. Sekarang kita dipersiapkan semua alat dan bahannya yang akan kita buat untuk prototip media. Kemudian kita nanti akan menuju ke Selasar untuk membuat proyeknya. Ibu kasih waktu 30 menit. Nanti kembali ke kelas lagi untuk mempresentasikan hasil prototip medianya. Oke, silahkan boleh dipersiapkan untuk peralatannya. Kemudian kita keluar ke Selasar. Baiklah saudara-saudara semuanya, karena sudah selesai semua ya untuk menyelesaikan proyeknya. Sekarang kita ke tahap presentasi hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Nah, karena ada 4 kelompok, di sini Ibu tunjuk 2 kelompok yang mewakili kelas kita yang akan memaparkan proyek medianya. Sekarang kelompok merah coba maju ke depan untuk memaparkan hasil proyek yang telah dibuat. Dijelaskan kira-kira media prototipenya tentang apa, kemudian itu untuk kelas berapa. Silahkan kelompok merah bisa maju ke depan. Halo teman-teman. Ya, kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil dari media pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, kita bikin apa ini teman-teman? Ini diorama. Diorama mitigasi bencana gunung meletus. Nah, jadi kita itu sasarannya itu untuk mempresentasikan media pembelajaran ini di sekitar SD yang dekat dengan Gunung Merapi ya, seperti di SD Negeri 2 Merapi seperti itu. Nah, di sini apa aja komponennya? Nah, di sini itu ada lapangan sepak bola, ada sawah, ada peternakan, dan ada Gunung Merapinya. Nah, kita itu menjelaskan gimana sih caranya kalau semisal kita itu terjadi bencana gunung meletus. Nah, nanti kita menunjukkan ke anak-anak bagaimana mereka itu masuk ke jalur evakuasi dan lain sebagainya. Nah, ada tambahan lagi nggak teman-teman? Cukup. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanya? Saya dari kelompok hijau izin bertanya. Nah, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pembuatan media pembelajaran itu? Oke, saya izin menjawab ya dari perwakilan dari kelompok hijau. Untuk kendala yang kita alami saat pembuatan diorama ini, yang pertama adalah
mengenai pencarian bahan-bahan kayak misalnya tanah, terus kalau misalnya stik es krim kan mudah ditemui gitu. Terus sama mungkin kendalanya adalah uang gitu ya Mbak. Sama waktunya yang agak lama. Kayak misalnya rangkai ini berbanget. Itu Mbak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan media yang sudah dibuat oleh kelompok merah? Cukup ya? Oke, baik, saya sedikit memberikan masukan untuk media yang sudah dibuat kelompok merah ini. Kalau dari segi layoutnya, maksudnya desainnya, penataannya itu sudah sesuai. Hanya saja mungkin perlu dikasih tahu kalau ini tuh apa, misalkan gunung berarti harus kasih keterangan. Kalau misalkan ini apa jalan raya atau ini pemukiman apa, jadinya kan kalau siswa SD itu kan harus jelas, harus detail. Maksudnya ini bagian apa, jadi tahu mereka gitu ya. Itu saja untuk tambahan kelompok merah. Semoga nanti kita bisa memperbaiki lagi untuk pertemuan selanjutnya sehingga nanti medianya akan lebih sempurna lagi, gitu ya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok merah. Oke, silahkan bisa duduk kembali. Kita lanjutkan untuk kelompok yang kedua. Baiklah saudara-saudara semuanya, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok merah yang sudah memaparkan hasil prototipe medianya. Sekarang kita akan mendengarkan kelompok yang kedua, yaitu kelompok hijau. Silahkan bisa ke depan untuk memaparkan hasil prototipe yang sudah dibuat. Silahkan kelompok hijau bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengambil media yaitu tentang monopoli keragaman Nusantara atau Polimanta. Nah, tujuan dari media pembelajaran ini yaitu untuk memperkenalkan keragaman yang ada di Indonesia seperti tari-tarian, suku budaya, dan alat musik tradisional. Kemudian untuk komponennya itu tidak jauh beda dari permainan monopoli pada umumnya ya. Yang pertama itu ada papan monopoli. Untuk lebarnya itu 100, panjangnya juga 100 cm. Kemudian terdapat 52 peta. Untuk perpindahan pionnya itu ada 3 pion, yaitu pion berjalan, kemudian pion level 1 yang berisi tentang suku, kemudian pion level 2 tentang kesenian dan alat musik. Kemudian ada komponen juga uang mainan digunakan untuk kegiatan jual beli dalam permainan monopoli ini. Kemudian ukuran uang mainannya yaitu 6,5 cm kali 14 cm. Kemudian ada juga dadu untuk mengundinya, itu untuknya. Kemudian ada peraturan bermain terlampir ya teman-teman, bisa dicermati nanti. Kemudian lanjut Mbak. Ada juga kartu pintar. Kartu pintar ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan terkait keberagaman Nusantara ya. Yang terakhir yaitu kuis, kartu kuis. Nah, kartu kuis ini berisi tentang pertanyaan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, untuk contohnya sebagai berikut, sebutkan 3 suku adat dan daerah asalnya, kemudian sebutkan 3 tarian adat yang ada di Indonesia dan lain-lain. Nah, itu merupakan presentasi mengenai media pembelajaran yang akan kami buat. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ya, Mas Jatmiko, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miko dari perwakilan kelompok biru. Ingin bertanya kepada teman-teman kelompok hijau ya. Tadi juga sudah dijelaskan terkait tujuan sama bagian-bagian dari media yang teman-teman kelompok hijau sudah buat. Nah, pertanyaannya adalah apa sih alasan dari teman-teman kelompok hijau memilih media tersebut? Dan apa manfaatnya yang dalam hal ini adalah manfaat kepada siswa dalam pembelajaran di sekolah dasar seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab. Saya akan mencoba menjawab. Nah, alasan kita yaitu setelah observasi dan wawancara di SD 1-4, kami menemukan guru kesulitan dalam memperkenalkan
keberagaman Nusantara. Nah, dari itu guru memberikan materinya nanti lebih mudahnya ke Kemudian saya akan menjawab manfaat dari pembuatan media pembelajaran ini. Nah, manfaatnya yang sudah disebutin Mbak Nurul tadi, yaitu agar siswa itu lebih mudah untuk memahami materi keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti itu Mas Gede. Baik, terima kasih teman-teman kelompok hijau. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Kalau tidak, mungkin sekian presentasi dari kelompok hijau. Banyak kurang dan salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok hijau. Sedikit sebelum kalian duduk, saya akan berikan masukan karena di sini kan masih berupa prototipe. Nanti ketika dibuat, alangkah lebih baiknya kalau di-pack, maksudnya dikemas gitu loh, dikemas lebih bagus, lebih kreatif. Kan ini ada komponennya banyak sekali, biar nanti ketika siswa SD itu menggunakan media ini, mereka itu bisa menyusunnya kembali ketika udah selesai medianya digunakan. Jadi masih tersimpan secara rapi dan terawat, bisa digunakan untuk yang kelas selanjutnya. Itu saja ya. Untuk tambahannya nanti ketika dibuat dipersiapkan untuk packagingnya. Gitu. Terima kasih untuk kelompok hijau. Silahkan bisa duduk kembali. Saudara-saudara, kita sudah selesai memaparkan hasil presentasi berupa prototipe media yang sudah kita buat semuanya ya. Mulai dari tadi mengumpulkan bahan sampai dengan membuat prototipenya, sampai kerangkanya dan mempresentasikan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kita hari ini sudah belajar apa saja? Kira-kira hari ini kita belajar mengembangkan media itu tahapannya apa saja? Coba siapa yang mau menjawab? Silahkan Mas Carlos. Yang saya dapat pada hari ini di pembahasan semua kelompok itu yang pertama adalah belajar tahapan pembuatan media pembelajaran, dan yang kedua adalah analisis kebutuhan desain, flowchart, dan prototipe. Oke, bagus sekali Mas Carlos, beri tepuk tangan. Nah, kita memang sudah mengembangkan media ya sampai dengan tahapan prototipe. Kemudian dalam pembuatan proyek tadi, kira-kira hal apa saja yang harus disiapkan? Coba siapa yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Anissa. Ya, kalau menurut saya dari hasil pembelajaran tadi, dalam menyiapkan media pembelajaran itu kita membutuhkan yang pertama materinya. Materinya apa? Yang kemudian bahan-bahannya. Setelah itu kita mempersiapkan desainnya atau rancangan medianya. Selanjutnya kita membuat medianya. Nah, membuat media itu kita harus memperhatikan bagian-bagian mana yang harus ditonjolkan, karena untuk anak SD itu membutuhkan detail-detail untuk di medianya, seperti itu. Oke, bagus sekali Mbak Anissa untuk jawabannya. Baik, jadi dalam membuat prototipe kita itu harus tahu dulu konten materi yang akan kita buat, kemudian kita mengukur per poin bagian-bagian atau komponen medianya, kira-kira butuh berapa sentimeter setiap komponennya, sehingga nanti peletakan desain medianya itu pas untuk anak SD gitu ya. Baik semuanya, karena kita sudah menyelesaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, saudara-saudara silahkan dipelajari terkait dengan pengembangan media yang selanjutnya, yaitu tahap uji coba. Jadi kan tadi kita udah membuat prototipenya, maka kita akan mengimplementasikan atau menguji cobakan medianya di kelas atau di SD yang telah kalian observasi tadi. Itu mau dipersiapkan media yang telah dibuat, kemudian nanti kita pertemuan ke depan akan menjelaskan terkait dengan hasil uji cobanya. Gitu ya. Baiklah saudara-saudara semuanya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan syukur. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Berdoa cukup, terima kasih semuanya. Mohon dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia,
Baru saja kita ikuti situasi perkuliahan dengan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Bagaimana? Menarik bukan? Ada 10 sintaks atau tahapan pembelajaran pada pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Dapatkah saudara menyebutkannya? Pembelajaran STEAM berpusat pada proyek memiliki 10 tahap pembelajaran. Pembelajaran STEAM ini diharapkan dapat melatih kemampuan dan bakat peserta didik dalam memecahkan masalah di abad 21. Karena pembelajaran ini mendorong peserta didik untuk berpikir secara lebih luas dan memiliki berbagai macam kemampuan yang dapat mendukung peserta didik dalam mencari pekerjaan nantinya. Nah, pemirsa, jelas bukan? Sekarang giliran Anda untuk menerapkan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek dalam pembelajaran Anda. Bagaimana? Tantangan menarik bukan? Demikianlah kajian kita tentang pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.